Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya, khususnya kita berdua yang selalu sehat dan bahagia di Hong Kong. Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya senang banget ketemu idola Hong Kong. Waduh. Ketemu pejuang PMI Hong Kong. Hari ini kebetulan Yamcha ketemu Mbak Kontreng terus tak geret ke sini. Kesempatan kan Pak Ho Fung Gao nggak ada orang. Terus langsung tak eret-eret ke sini. Untungnya kok pacarku oleh. Lah iya. Lah langsung tak geret aja kan gosek-gosek aku gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, wong semalam aku sekarang deh. Lah ya, terus hari ini untungnya Pak Ho Fung Gao jadi nggak ada anak, terus kita ketemu. Terus Mbak Kontreng, saya mewakili teman-teman PMI yang di Hong Kong mengucapkan terima kasih. Banyak terbantu dengan edukasi yang sangat semangat membuat kita semuanya. Terima kasih. Aku juga pangsos, teman-teman. Luar biasa, dari Mbak Kontreng ini YouTube-ku langsung boom gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya kan nggak ngucapin langsung terima kasih, telepon terima kasih gitu. Sekarang langsung terima kasih. Iya, voice barang aku malah bingung terima kasih karena opo. Ya karena pangsosnya masuk gitu. Kan untuk pangsos itu kan nggak gampang dari. Saman menganggap saya baik karena saya menguntungkan gitu. Bukan begitu, ya begitu juga. Ya, repot begitu ya begitu juga. Saya nanti tidak menguntungkan, Anda akan menganggap saya tidak baik. Oh tidak bisa. Bagiku itu berteman itu tidak selalu bicara tentang untung. Oh. Karena kita bisa saja berteman dengan siapa saja. Tapi kan masalah untung itu kan dari yang di atas. Oh. Meskipun awak dhewe misalnya oke lah ngobrol terus ini kan belum tentu langsung bluk kan? Iya juga. Iya juga kan. Dari viewerku itu terakhir itu sampai 50k berapa gitu sama Mbak Kontreng. Yang kita bertiga itu malah cuman sedikit sama Mas Andrew itu. Oh. Terus tak anggap itu bukan suatu. Aku selalu berpikir begini sama siapapun ya, sama anak-anak ataupun sama partner bisnis atau sama teman siapapun, bagiku tidak berbisnis nggak apa-apa, yang penting kita bisa silaturahmi dan berteman. Karena dari silaturahmi itu menghasilkan banyak manfaat, banyak ilmu. Makanya yang tak kagumi ini orang yang tak kagumi di Hong Kong. Sik to. Lah pacarku omahe cedhek kene kok sanune dadi tanggonya. Lah iya. Harusnya yo ngono. Ayo. Apa diiyakan saja? Harusnya diiyakan. Kan mumpung kesempatannya ada. Oh ngono ya. Ndang didilkan nanti. Aku saksine. Aku tak pikire sik. Aku saksine ning Amiralty, aku saksine. Saya tak pikire sik. Inilah sisi lain dari Mbak Kontreng, ternyata hari ini ada kesempatan ketemu sama saya. Aku sebenarnya gak pengen ngomong tapi dianya sudah ngomong ketemuan sama pacarnya. Jadinya tak geret ke sini sebentar. Aku mau pangsos yang pasti ya. Terus ngucapin terima kasih sudah mengedukasi kita semua di sini. Soalnya channelku kan juga channel edukasi, tapi edukasinya tidak full dan aku ada di balik edukasiku ada kegiatan kerjaku. Jadi beda dengan Mbak Kontreng ini yang full edukasi, tidak ada embel-embel cuannya. Kalau aku kan kerja, tetap kerja. Anakku sik cilik guys, butuh biaya. Tadi aku lihat nonton Susana, habis itu pasti aku mimpi lagi. Oh mimpi lagi, jangan nonton aneh-aneh. Terus Mbak Kontreng selama jadi education anak-anak itu suka dukanya apa? Suka dukanya selama ngedukasi? Karena dibully. Akunya enjoy ya. Jadi aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan outcome apapun dan saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang membaca tulisan saya pasti kena, itu tidak. Jadi kenapa di situ kalau aku nulis ada tagar bacanya ada 3 kali kan, yang artinya menegaskan bacalah lebih dari 1 kali. Kalau kamu nggak paham, kamu nggak ngerti, nah selanjutnya baru kamu bertanya pun harus spesifik yang bagian mana. Pasti nek bertanya sudah baca Mbak, sudah sampai bagian mana, nah itu pasti tak tanyakan. Kalau nggak mau baca ada videonya, nah biasanya
kayak gitu jarang Mbak. Tapi kali ini yang di Facebookku ya yang sekarang yang mau nanya yang inbox itu, Mbak gimana caranya ini? Saya sudah melihat YouTube sampean, saya sudah membaca tulisan sampean yang bagian ini. Itu sudah banyak. Nah, wes kayak gitu aku seneng. Senengnya bukan karena seneng oh tulisanku dibaca. Itu enggak, artinya kamu sudah mulai peka pada kebutuhanmu sendiri. Ya kan? Jadi nggak ada yang bisa membantu sebenarnya selain dirimu sendiri. Kalau tulisanku, videoku itu hanya perantara materi yang mungkin bisa kamu pakai, bisa juga tidak. Karena materi tidak hanya dariku. Yang berbagi informasi itu nggak cuma kontreng loh. Banyak yang berbagi informasi itu banyak. Tapi bagi teman-teman PMI itu yang mengena itu kontreng. Karena dua sisi. Paham maksudnya? Di sisi majikan pun dibahas, di sisi kita pun dibahas, terus di sisi edukasi ketenagakerjaan dibahas secara signifikan. Itu kan nggak gampang. Kalau aku kan ya poin-poin aja, mungkin ya libur, apa masalah-masalah dengan ini. Tapi kan Mbak Kontreng kan dua belah pihak dibahas gitu loh. Oh iya, karena memang posisinya kan di sini kalau kita memang mengedukasi itu memang harus imbang. Jadi posisi saya yang saya jelaskan ya general, tetapi saya tetap memberikan sesuatu yang mungkin tips-tips tertentu yang memang perlu diberikan. Nah, masalah kamu implementasikan atau tidak kembali lagi gitu kan. Kembali lagi kebutuhan. Jadi kenapa tulisannya dikembangkan dengan berbagai kebutuhan masing-masing. Jadi ya memang harus seperti itu. Jadi melebarnya bukan berarti sebenarnya nek dipikir itu topik itu sama. Tapi aku ngelihat ya dari postingannya Mbak Kontreng itu benar-benar detail, terus sesuai aturan, terus kritik-kritik yang membuat kita tuh melek gitu loh. Ya, membuat anak-anak tuh melek gitu. Kadang-kadang ini kan, cuman kadang-kadang ya semangatnya itu loh yang nggak bisa didapat dari orang lain. Kadang-kadang ngana ya, kudu ngene itu kan nggak semua orang punya energi, punya kecerdasan untuk bicara seperti itu. Bahkan aku sendiri ya, ngobrol sama anak-anak 10 menit, 15 menit itu mungkin aku wis tua ya. Tenagaku wis ngos-ngosan. Sedangkan Mbak Kontreng kadang live setengah jam, hampir sejam. Itu energinya itu loh. Mungkin energi berbagi, karena aku itu gini ya, nuwun sewu, aku agamaku Islam. Jadi kalau ada orang berbagi itu kan jangka panjang. Bahasanya ilmu jariah yang membuat orang jadi pintar, membuat orang jadi lebih terbuka hati pikiran mindsetnya, itu kan luar biasa. Untuk mindset itu kan, kalau mindset itu lembut, dalam artian tuh lembut lambat. Ya, jadi nggak bisa, kenapa harus diulang-ulang. Nek dipikir postinganku itu menang konsisten sebenarnya. Jadi kenapa sih namanya Kontreng itu dikenal? Karena ya konsisten itu tadi. Jadi karena konsistensi, bukan karena memang Kontreng terkenal. Konsistensi terus posting, terus berbagi. Sebenarnya sama, tapi dimodifikasi. Terus di situ kan di saat saya berbagi kasus nih, kasusnya begini, solusinya pasti ada. Jadi pasti postingan itu satu paket. Ya itu sing tak senengin. Jadi kan ndak hanya omong kosong, ngomong bla 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 bla, nggak ada solusi. Tidak boleh. Terus kalau update kasus itu untuk diriku sendiri ya, update kasus itu pasti aku sudah menyiapkan datanya dulu. Jadi data, terus bukti, dokumennya sudah harus ada di tangan dulu baru kamu mau up. Jadi tidak sembarangan. Kalau sekedar cuman untuk sesuatu saya tidak bisa kalau bicara kasus. Jadi setiap kasus itu kalau aku nulis, aku sudah berani nulis, aku sudah berani up, artinya aku punya pegangan. Tapi kalau misalkan ditanya ini loh datanya. Ya, kalau aku nggak punya pegangan, aku nggak bisa. Nah, kayak contohnya, misal hak PMI di-terminate. Itu kan udah jelas. Sejelas-jelasnya seperti itu, akan tetap ada orang yang nggak mau tahu. Yang nggak mau tahu, nggak mau belajar. Ketika ada masalah, baru nobiak-nobiak. Nah, hak-hak itu. Jadinya kayak hak-hak itu aku selalu sharing untuk hak-hak. Terus mungkin update-update ini kan. Tapi karena memang kesibukanku yang luar biasa, aku kan nggak seperti Mbak Kontreng yang hampir setiap hari konsisten. Terus bagiku, apa ya? Aku selalu mengagumi ya. Ini Mbak Kontreng ini luar biasa. Sampean ngerti Facebookku sejak kapan? Sejak ribut kae. Berarti baru, termasuk baru. Sejak yang viral banget itu. Iya, berarti kan baru, termasuk baru. Cuman karena memang aku ya aktif di Facebook, tapi kan karena aku kerja dua hal waktu corona berarti.
Waktu Koronces itu ya teman-teman. Jadi aku mengenal Mbak Kontreng itu waktu Koronces. Terus kita sempat itu bareng apa namanya? Enggak live waktu itu. Zoom bareng. Tapi aku tahu Mbak Kontreng adalah pejuang hak PMI Hong Kong. Sebenarnya tidak dibilang pejuang sih, lebih mengarah menekankan, menegaskan, tapi mengedukasi. tidak untuk memperjuangkan tidak, karena esensi memperjuangkan itu adalah diri sendiri. Aku mendidik teman-teman untuk berani dan tegas selagi kamu itu berada di posisi benar. Jadi dasarnya kita bekerja itu kontrak kerja. Dasarnya undang-undang di Hong Kong ya kontrak kerja. Sebenarnya paten, yang tidak paten itu jalur yang mau kamu ambil yang mana. Itu jalannya kan ada dua. Ada jalan individu, ada jalan yang kamu pilih nanti ikut pada organisasi. Nah, kenapa di Hong Kong itu jalurnya itu ibaratnya satu tujuan, tapi kamu boleh lewat jalur manapun gitu loh Mbak. Jadi kan di sini kan aku dulu di organisasi, kemudian aku mundur, aku mengambil individu, tidak lagi gabung di organisasi. Tapi postingan yang aku bawa tetap sama, mendidik publik bahwa kamu itu punya hak begini, kamu punya begini. Nah, kalau sampean mau lihat Facebook lamaku ya, saya tak kasih motonya sebenarnya yang aku nggak bisa buka karena di take down akunku yang asli sudah ter-take down, terus page-nya masih ada, tapi page ini sekarang yang pegang adalah anakku wedok. Nah, di sini dengan adanya page ini diharapkan bisa membangkitkan PMI ya. Ini ada kalau nggak salah di about-nya ini. Nah, ya. Motonya itu seperti itu. Nah, di sini itu ada semua. Dengan adanya page ini diharapkan bahwa PMI itu lebih pintar, bisa mendobrak kemauan PMI bahwa kamu punya 3 hak di situ, yaitu hak pintar, hak untuk tahu, dan hak untuk belajar. Itu hak paling dasar. Dan harus pintar awak Nah, dhewe di sini. kalau hak itu kamu tidak ada kemauan hak itu, ya kamu nggak akan mau tahu. Selamanya kamu ya berada di posisi kenapa aku sekarang menggunakan kalimat goblok, enak ngomong. Lah, mungkin bagi orang goblok itu adalah kata sing paling menyakitkan ya. Kamu nggak mau mendapatkan kata yang menyakitkan, bagaimana kamu mengimprove dirimu biar kamu menghilangkan kata itu. Tapi orang akan menyikapinya, saya nggak menyalahkan menyikapinya dengan sakit hati. Tapi dari sakit hati itu apa sih yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan merintih terus dengan sakit hatimu? Kan tidak, pastinya kamu akan dendam pada kebodohanmu sendiri, dendam kepada ketidakmautawan,mu, bukan dendam kepada orang yang kasih tahu. Ini kan salah. Tapi yang ada di luar sana adalah dendamnya kepada orang yang kasih tahu, lebih salah lagi. Lah ngapain? Yang kasih tahu tuh nggak ambil pusing dalam kehidupan kamu, nggak ngaruh dalam urusan selesai atau tidak kasus kamu. Tapi perjuangan yang sesungguhnya di saat kamu berhasil itu adalah, wah, ternyata aku bisa ya. Ternyata aku pinter juga ya. Nah, ternyata aku pinter juga ya. Nggak usah ngomong, oh ternyata yang dikatakan Mbak Kontreng itu benar. Nggak perlu. Ternyata perjuanganku mampu itu bukan karena si A, si B, karena kemauanku. Bisa kan dipahami? Lah, arep tak suruh sampai elek, nek kowe kira gelem laku pra ya percuma, sing kesel pra ya aku. Kan betul. Makanya kepada siapapun yang berbagi informasi cukup berbagi saja. Nek konsultasi ya dijawab seadanya, semampunya, nggak usah memaksakan bahwa kamu itu harus begini, harus begitu, nggak perlu. Apa meneh sampai kok harus ngikuti caramu, nggak penting. Tapi nek orang konsultasi kadang-kadang dikasih tahu ngeyel piye terus. Sering nggak? Sangat sering. Nah, nek kok wong konsultasi ngeyel, aku tipe siji Mbak. Ya sudah, jalankan sesuai keyakinanmu. Karena yang utama aku terusan, aku yang ngono lah. Iya, jadi jalankan sesuai keyakinanmu, dan nanti kalau ada apa-apa, anggap itu pelajaran. Tapi jangan menyalahkan diri sendiri. Minimal kamu belajar dari resiko yang sudah kamu ambil. Konsul terberat apa anak-anak itu sing bikin kadang-kadang kita itu gergeten gitu. Konsul terberat ya. Konsultasi terberat itu masalah kejiwaan aku. Iya, aku juga. Jadi karena mungkin kalau dulu-dulu itu kan belum terlihat. Karena yoga setelah pandemik lah baru terlihat.
terlihat. Nek menurutku masalah kejiwaan itu nggak hanya satu pihak, dua belah pihak antara antara majikan, user, antara jadi user antara sama majikan sama pembantu. Nah di sini kan karena mungkin banyaknya tekanan karena pandemi kemarin, jadi lebih terlihat kan di situ abuse-nya lebih terlihat, terus cara memperlakukan orang berbeda dan sensitifnya lebih tinggi. Tinggi. Jadi kasus yang selama 3 tahun terakhir ini setelah pandemi sampai hari ini itu masih sama berkutat di bagian kejiwaan. Jadi tekanan mental menurutku tekanan mental. Jadi bukan lagi ke arah kontrak kerja. Nah sekarang nek sampean saiki berteman ning ngone Facebookku. Postinganku tentang kontrak kerja kayak gitu kan berkurang. Saya lebih menekankan pahami dirimu sendiri. Apa yang kamu butuhkan? Prioritasmu itu yang mana? Hubunganmu dengan majikanmu itu apa? Ya sekedar majikan. Ya sekedar adanya kontrak kerja, jangan melebihkan. Tapi kan kebanyakan orang Indonesia itu melebihkan. Soalnya orang Indonesia itu lebih menggunakan hati. Jadi dimarahi ya loro hati gitu, terus nek disayang ya baper setengah mati lah. Nah, padahal gitu. Padahal itu ada batasannya semua. Jadi kenapa aku selalu ngomong know your limit dan don't take everything as a granted. Karena apa? Nggak ada sesuatu itu yang tidak berubah. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Jadi nothing it lasts forever. Jadi itu benar-benar perlu di mindsetkan 3 hal itu. Wong jangankan kue karo majikanmu, awakmu karo wong tuamu aja hubungannya bisa berubah, gitu kan. Betul. Cuman bedanya kalau sama orang tua, sama keluarga itu hubungan darah dan hubungan kekeluargaan tidak akan berubah. Meskipun mungkin ada cekcok atau apa. Tapi kalau kamu sama orang lain ya wis selesai. Gitu putus kontrak ya wis selesai urusannya. Gitu. Kalau masih terjalin hubungan baik ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kan bukan berarti orang itu memang baik untuk kamu dan akan selalu baik. Ya pas dangang atine kowe diomong apik. Tapi menurutku ya kayak majikan itu kan bentuk jodoh, rezeki, jodoh dan rezeki kan di tangan Tuhan. Tak pikir jodoh karo majikan itu kan ketemu ya, rezekinya sama majikan. Itu ada batasnya. Ketika kita sudah tidak berjodoh, ini pengalamanku 20 tahun ya. Ketika sudah tidak berjodoh meskipun 10 tahun itu tuh ada aja halangannya. Koyok wis gak nyaman, koyok gak pas ngono lho. Saiki gini. Ini enggak di Hong Kong ya, tapi ini di Singapura. Dia bekerja dengan satu majikan itu udah 10 tahun. Wis dianggap kekeluargaan lah kayak keluarga sendiri. Dia pernah menyatakan bahwa aku nggak bakal diterminate. Karena dia merasa udah bekerja sudah seperti keluarga 10 tahun. Di saat dia melakukan kesalahan sedikit tanpa ekspektasi dia langsung disuruh capi hari itu juga dipulangkan. Nah, kenapa aku selalu ngomong jangan mengambil sesuatu itu menyatakan bahwa take everything as a granted. Jadi kamu harus benar-benar menyiapkan sesuatu yang di luar dugaan. Karena akan ada. Jadi makanya akan ada. Sesuatu yang normal itu bukan berarti selalu baik-baik saja. Justru akan tidak ada yang tidak baik-baik saja, itu baru normal. Nek menurutku begini, aku sebagai majikan seandainya ya. Ada batas waktunya ketika kesabaran seorang majikan itu masih sabar itu masih oke lah. Tapi ketika sudah habis nggak kuat ya, gini, kenapa gitu. aku gini Mbak, kenapa kan sekarang aku lebih mempromosikan tahu diri. Ya betul, kan? betul. Tahu diri, tahu posisi, itu bukan berarti, maksudnya tahu diri itu kita punya batasan. Bisa bersikap maksudnya. Tahu diri juga dalam artian kamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu prioritaskan. Jadi misal jam kerja ya prioritasnya kerja. Terus mungkin teman-teman, yo Mbak Saman kan arek-arek mikirnya Mbak kontrengnya enak ya, majikannya bebas, libur oleh ramuleh. Karena memang kalau libur 2 hari itu memang sudah semuanya kita bicarakan di awal. Selain itu memang menurutku apapun yang diberikan ke kita itu karena kita layak mendapatkannya. Iya, dan mungkin dia ada nilai plus ketika di rumah itu membuat majikan seneng hati. Ya wis lah kamu libur-libur istirahat dan yang lain. Bahkan aku libur lebaran itu dikasih ekstra.
Jadi liburku dikasih ekstra, terus libur birthday juga dikasih. Nah, jadi itu di awal sudah dibicarakan. Jadi di awal sudah diomongkan. Terus juga kalau libur itu nggak perlu kerja, tapi aku paling melihat sesuatu tak bantu sedikit. Nah, itu aku pasti melakukannya. Kalau aku nggak mampu bantu, aku juga ngomong. Nah, tapi pesan bosku itu apa? Libur saja, nggak usah mikirin. Dalam artian libur itu udah liburmu. Di saat kamu kerja ya kerja. Nah, terus HP, aku udah ngomong bahwa aku nggak angkat telepon kan. Itu bener. Jam kerja nggak, maksudnya kerja itu konsisten kerja. Tapi aku udah ngomong dari awal karena aku paling musikan. Jadi aku pasti pakai musik karena aku tipikal orang sing kagetan, Mbak. Jadi nek gak enak suara loro dipanggil itu kaget. Tapi nek kalau aku dengan salah satu ada musik, otomatis kan aku nggak kaget, aku nggak kerungu kan dia akan ngulangi lagi, jadi aku udah nggak kaget gitu loh. Tapi untung nggak ada, maksudnya kan nggak ada nenek kakek yang urgent di ini kan, harus didengarkan gitu. Nggak ada. Kan. Kebetulan ini aku jaga 2 anak dan mereka mandiri, kita mengajari mandiri. Terus majikanku kan bukan tipikal orang sing titik-titik nyeluk, titik-titik suruh ngendak. Mereka mengerjakan sesuatu selagi mereka mampu, mereka kerjakan sendiri. Ya itu loh yang luar biasa. Luar biasa. Jadi terus juga maksudnya menganggap kamu pekerja dalam artian memberikan hak-hakmu sebagai pekerja. Gak wani karo dia. Bukan sih, bukan nggak berani. Aku feelingnya ini enggak, hak-hakmu terpenuhi dengan baik. Enggak. Karena beliau termasuk orang berpendidikan. Jadi beliau tahu betul apa yang dia lakukan sebagai majikan, karena dia ngejeng pembantu nggak cuma sekali. Jadi dia udah pernah punya pembantu yang model manapun udah pernah. Nah, di sini artinya kamu cukup tahu diri dengan tugasmu, kamu cukup tahu prioritasmu yang mana, sama dengan dia, kamu tahu kewajibanmu, aku rasa it's fine. Jadi nggak ada istilah dia takut sama saya, enggak. Aku mikir nggak ada. Jadi karena tahu betul di samping itu kan majikan tahu betul hak-haknya. Di samping itu Mbak Kontreng juga tahu betul kewajibannya. Betul. Mungkin jadinya pertama beda. kali ngejeng di Hong Kong benar, tapi kan bukan berarti kita udah sama-sama tahu kan dia juga bekerja, jadi udah tahu gitu loh. Jadi nggak perlu dibahas. Yang perlu dibahas itu bagaimana kita bisa kerjasama di dalam rumah itu untuk saling melengkapi. Jadi bukan di situ golek salahin, enggak, tapi kita mencari solusinya bagaimana. Kita lebih ke diskusi. Jadi nggak nyalahne si A, si B, si C, enggak. Itu enaknya majikan. Tapi kadang-kadang ya aku ngelihatnya itu kalau ikut majikan sudah terlalu lama itu pikirannya sudah dianggap bagian keluarga. Terus orang Indonesia bahasanya rodok ngelama. Kadang ada yang seperti makanya itu. Jangan berpikir meskipun wis ikut berapa puluh tahun terus ada masanya majikan sudah nggak menginginkan kita lagi, jadi jangan merasa abadi di mana-mana. Iya, enggak, memang makanya kan aku sama majikanku ini benar-benar setting boundariesnya jelas. Dari awal. Berapa lama ikut majikan ini? Majikan ini kan baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Nah, sebenarnya nggak cuma sama majikan ini saja, Mbak. Aku mempraktekkan itu di semua majikanku yang ada di Hong Kong. Itu jelas. Tapi pengalaman majikan yang paling nggak enak, pengalamannya apa selama di sini? Yang kemarin, yang gabut kemarin itu paling nggak enak. Sing kemarin pas ngopeni anjing itu yang paling nggak enak. Tapi waktu itu aku yang merhatiin pas nyetatus ngeret koper, apa meninggalkan rumah itu. Gitu. Kayaknya di villa gitu ya dulu itu. Enggak, itu sebenarnya villanya itu adalah foto aku pas hiking, tapi itu bukan rumah majikanku karena bukan. Aku nggak saat itu Facebookku memang tak jadikan kayak platform kayak harian kan, jadi itu caraku untuk meluapkan emosiku di saat aku sudah memang pengen melakukannya. Jadi memang aku nggak butuh komentar kamu, aku nggak butuh apa penilaian kamu. Ya kadang-kadang pengen curhat aja. Iya, aku juga begitu. Kamu mau menilai aku dengan caramu itu hak kamu. Toh memang itu yang kamu baca. Buat apa aku harus menjelaskan ke kamu? Kayak saat ini aku pakaian kayak gini, dia lonte, silahkan. I don't care gitu kan. Pakaian tuh nggak ngaruh prosoku. Kita di mana aja di sini bebas. Apalagi kalau tinggal di Lantau, cuman begini doang pakai itu kemana-mana. Nah, cuman kan masalahnya di Lama Island.
Iya, masalahnya kan mereka kan pandangan orang kan tidak akan pernah Nggak bisa sama. sama. Jadi aku tuh nggak mau tahu itu kan. Terus kebanyakan teman-teman menyatakan kamu itu harusnya nggak boleh begini, kamu public figure. Itu bukan aku. Kan kamu yang menyatakan aku public figure, tapi kan aku tidak. Aku tetap menjadi diriku sendiri Iya, gitu. nah, Aku jadi ngelihatnya gitu. sih pede-pede aja. Cuman body goalnya itu loh, yang kadang-kadang bikin iri bagi kita. Mak-mak kan sudah menggelembir kemana-mana. Oh, nggak boleh ngiri. Ini bawaan lahir. Aku ngirinya itu aku harus berusaha gini. Ini ngomongin melenceng ke body goal ya teman-teman. Kan ini kita mak-mak itu berusaha keras, aku tak rewangi diet, tak rewangi olahraga. Tapi kan nggak bisa cetakannya kontreng gini kan upload tuh body goalnya itu tak lewat ya. Karena nyepet-nyepetin. nggak ngiri tapi nggak mampu gitu loh, ngerti nggak? Jujur ya. Ngiri nggak mampu terus judulnya pangsos. Jujur amat. Enggak, karena cetakan menurutku setiap cetakan kan beda. Cetakan Betul. dari Tuhan Nah, maksudnya. Jadi begini loh. Kenapa saya lebih mengutamakan ke teman-teman mindset olahraga untuk sehat? Bukanlah Langsing itu bonus. Karena apa? Kamu nggak akan bisa Seperti orang lain. Kok keras nolehmu olahraga, bentuk bodimu nggak akan pernah sama. Karena setiap manusia itu bentuk bodinya akan berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Kayak kebutuhanku sama kebutuhan tubuh sampean nggak sama. Jadi belum tentu diet yang aku aplikasikan itu bisa sama di tubuh kita bisa. Nggak bisa. Jadi, nah kalau mindsetnya olahraga untuk langsing, tambah stres. Padahal olahraga itu untuk mengurangi stres. Nah, olahraga itu untuk mengimbangkan hormon endorfin biar meningkat, jadi stresnya berkurang. Jadi bukan untuk menambahi stres kapan aku langsing. Lah, betul nih teman-teman. Betul. Kan karena gini ya, kalau aku sebagai netizen berbicara lihat, aduh langsing ini. Nah, olahraganya apa ini? Olahraganya apa aja? Motivasinya mungkin kalau tahu tubuhnya mungkin Mbak Kontrengki kok sampai bisa kayak gitu, makannya apa? Nah, arek-arek kan selalu tanya makannya apa. Nah, aku selalu ngomong, cek dulu metabolisme tubuhmu. Cek dulu, kenali tubuhmu dulu. Nah, kalau metabolisme tinggi, secara otomatis karbonnya yang dikurangi. Nah, kenapa aku kemarin nulis kan bahwa aku itu punya gula darah rendah, HB rendah. Asam uratku sekarang ada karena kemarin kena yang di 2 tahun itu sebelum finish kontrak aku terkena stres. 2 bulan, kurang 2 bulan itu aku stres, Mbak. Saya nggak pernah yang punya asam urat sama kolesterol. Itu nggak pernah punya. Tapi HB rendah, darah rendah, sama gula darah rendah itu genetik, keturunan. Kok sampai tahu apa karena tes tiap saat berapa bulan sekali? Sebulan sekali tes. Lah ini pentingnya buat teman-teman semua ya. Kita bekerja di sini nggak hanya bekerja, aku pun mengedukasi tentang kesehatan. Harus dites setiap 2 tahun biasanya medikal, tapi di medikal itu tidak kelihatan. Di medikal itu tidak full check up-nya. Karena sesuaikan kebutuhan. Nah, jadi kenapa kemarin yang hamil tidak terlihat? Itu karena di Hong Kong itu meskipun tes urin, kalau urinnya itu diganti air bisa saja kan? Bisa saja terjadi. Tetapi kenapa kok masa sih bentuk tubuhnya nggak terlihatan? Karena di Hong Kong ora enek Mbak dimuk-muk. Di Hong Kong tidak ada ya disentuh-sentuh. Kalau di Indonesia ada karena kita memang dibuka total. Terus dokter perempuannya cek fisik itu ada. Nah, makanya kemarin di saat dia bilang dia hamil 6 bulan terbang kok tidak ketahuan, itu sangat bullshit. Menurutku ada sesuatu dianya sendiri. Tak kasih tahu ya. Kehamilan itu tidak hanya dari urin loh, dari darah kelihatan. Makanya saya kan ngomong, tetapi dari darah kelihatan itu harus ke lab dan khusus, tidak kan kita yang serum namanya. Nah, ini kan darah ini untuk kepentingan bekerja yang dicek bukan kehamilan. Bukan kehamilannya, tetapi yang dicek adalah antibody atau tes HIV-nya. Ya betul. Jadi beda. Nah, kalau khusus misalkan itu, biasanya aku gini, kalau mau terbang, anaknya medikalnya gak yakin karena habis melakukan hubungan suami istri, maaf ya, itu kan harus 2 minggu. Kemudian kalau anaknya baru seminggu tuh aku biasanya tesnya 3 minggu dulu. 3 minggu karena aku pernah IP dan waktu itu sama PT ku nunggu 3 minggu. Jadi 3 minggu. Tempatku 2 minggu. Kita 3 minggu kita cek.
pakai tespek terus aku minta untuk dimedikalkan. Aku sendiri yang minta untuk dimedikalkan dan aku bayar. Karena itu sebentuk tanggung jawabku. Karena saat itu aku proses di pertama kali ke Hong Kong. Itu aku 3 minggu udah proses semua, Mbak. Jadi aku 3 minggu di PT aku udah dapat majikan, padahal bahasa Kantonis nggak bisa. Zaman biyen ya beda cerita Bukan, sekarang. majikanku memang tidak menginginkan saya belajar bahasa Kantonis. Inggris. Jadi Inggris, tapi aku tetap belajar. Nah, di situ wes langsung diproses. Lah pas diproses, suamiku gebrak PT karena aku memang berangkat tanpa tanda tangan dia. Lah, dan dia bisa menuntut, dan PT ku takut. Dan itu benar. Nggak ada Secara surat hukum benar. izin berarti? Surat izinnya ada tapi dari orang tua karena saat itu suamiku nggak ada di rumah. Oh, Nah, tapi ada surat nikah. Ada. Lah itu nggak boleh ya itu nggak teman-teman. boleh. Kalau Jadi ada makanya kan sebenarnya suami itu nggak harus boleh. surat izin suami. Soalnya Iya. berdasarkan surat nikah. KTP-nya nikah, kakaknya nikah. Padahal di situ dulu Ada surat nikah harus sudah surat izin dikasih tahu suami. bahwa dia posisi tidak sedang ada di rumah. Jadi dia sedang bekerja di Malaysia waktu itu. Nah, tapi tanpa sepengetahuanku tiba-tiba pulang. Oh, ini jarang loh Mbak Kontreng bahas suami. Ya, bahas jadi- pacar jarang. Hari ini nih di kontennya nih Talam bahas suami, bahas pacar. Ya, terus. Terus akhirnya korek kan terus kita dia pansosnya akhirnya belok suwi. datang untuk bilang ke PT kalau kamu berangkatkan kamu saya tuntut. Nah, itu benar akhirnya kan ini kemauanku, bukan kemauan PT. Aku yang mau kerja. PT itu dari itu bukan out of concern ya. Itu kan sudah concern tahu dari aku. Jadi kan harus aku dong yang bertanggung jawab. Jadi oke, aku IP dulu, izin pulang. Prosesku dipending aja dulu. Nah, prosesku dipending, kita pulang. Waktu itu aku cuma ngambil 3 hari. Loh, terus 3 hari clear sama suami? Cece ngomong, Al, kalau kamu pulang 2 minggu juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan jangan cuman berapa hari aja gitu loh. Selesaikan, memang udah selesai baru ininya clear dulu. Oh, nggak apa-apa, aku tahu kok. Nah, setelah itu benar-benar cuma 3 hari dia Hati-hati. dikembalikan karena kita sudah membuat surat persetujuan, Mbak. IP berapa lama dan suamiku harus tanda tangan juga. Dia akan saya kembalikan ke PT. Jadi nggak main-main kita. Dan itu bermeterai. Nah, terus akhirnya ya aku memang diantar bener. Terus setelah 3 minggu berikutnya baru aku minta ada tespek, terus aku minta medical. Jadi itu sebentuk aku. Kalau memang nanti aku ya ninggal jaminan. Nanti kalau memang ternyata unfit, uangku hilang. Tinggal jaminan berapa? Waktu itu aku ninggal jaminan 1 juta. 1 juta. Karena kan baru pasporan Baru kan. pasporan, Jadi belum medical kedua. Terus juga masih itu proses akhirnya dipending dulu. Terus pending 3 minggu, selanjutnya diproses saat 3 bulan pas terbang. 3 bulan pas, tapi wis ex Singapura. Wis ex Singapura. Ini kisahnya Mbak Kontreng itu. Terus ternyata suami nggak setelah clear sama suami It's fine. ngasih surat izin, terus akhirnya ini kan Ya selesai, aku terbang tapi dia balik ke Malaysia. dia balik ke Malaysia, terus akhirnya malah nggak ada kontak ya. Ya sudah. Bye. Golek lah, cari yang baru. Golek dewe-dewe. Tukar tambah. Tukar tambah lah. Apa tukar ditambahi dewe? Ra apa-apa. Golek sing luwih apik maksudnya. Jadi prosedur surat izin itu wajib dan tidak bisa dipalsukan tanda tangannya. Ya tadi kan ada anak yang boleh nggak saya palsukan. Sampun. Nggak boleh. Jadi sebenarnya kenapa nggak boleh dipalsukan ya yang ditakutkan Keluarganya atau suaminya menuntut. atau suaminya menuntut Gitu. seperti itu sih sebenarnya. Kan memang ya prosedurnya seperti itu, nggak boleh. Luar biasa. Terus selama di Hong Kong ini pulang berapa kali? Berapa tahun dan pulang berapa kali? Selama di Hong Kong ini kurang lebih 17 tahun ya. 17 tahun. 17 tahun ini di Ini kalau Agustus. punya anak sampai sweet 17 berarti. kalau punya anak Anaknya maksudnya kalau anak-anak kayak aku sampai sweet 17. jam toh. Nah, terus pulang 2008 aku pulang. Terakhir? Terakhir aku kemarin baru pulang. Oh, kemarin baru pulang. Terus 2014 pulang. 2014 pulang. Terus baru pulang lagi kemarin itu. Aku malas. Berarti tahun pulang-pulang. 2022. 2023, 2022. Kita naik pulang ya. Aku sendiri pulang-pulang. Ini yang tak pikirin sampai sekarang. Aku sampai nggak bisa. Ini kan bukan sombong mek cerita. Aku nggak bisa beda nih duit Indonesia. Sama.
Kita cerita. Antara 2.000 sama 20.000. Nah, iki aku cerita. Kemarin pulang kan aku nggak kelihatan dari luar negeri. Memang ya wis ngono kae. Aku dari dulu pulangnya memang seperti itu. Tapi nek ning kene terkenal lho dia. Ngono anu kabeh Mbak Kontring. Ning Indonesia kan sing kenal. Loh, nggak perlu. Kalangan. Nggak perlu. Sampai tapi anehnya pas aku di bandara wingi, Mbak. Wah, kayak sing manggil. Sik tetep enek wong ngerti. Nek ning bandara kita caumlat. Aku sering Caumlat, Mbak bandara Nita Lang, Juanda, Mbak Warnita Caumlat, Sari gitu. Aku ayah, banyak di bandara ayah. sering dipanggil ya. Sampai anakku mami ini kayak artis aja dipanggil orang terus katanya. Terus bariku kan aku ngojek, aku sengaja melaku sih tanya bis damrinya jalan ndak kan sekarang tanya bis damri waktu itu belum beroperasi. Lah aku ngapain orang sih tak omongin aku mulai kejutan. Aku cedek bandara mau mah. Terus setelah itu aku ngojek. Tukang ojek itu tak kasih, aku nanya ojek berapa. Kalau ojek 70 Mbak Kemungur. Oke, nggak apa-apa tak kasih 100. Terus Pak antar aku cari makan dulu. Oh iya Mbak, tapi warung biasa, warung Tegal justru itu sing tak goleki. Nah, murah Mbak. Nah, pikirku Pak iku juga tak belikan makan, tapi wonge aku mau pun maem, ya wis teh wae. Terus akhirnya kan tak pause saya berapa Bu gitu kan. Dia ngomong 17.000. 17.000. Nah, tak pikir itu 20.000. Ternyata 2.000. Terus aku malah aku sadarnya itu waktu dia mau mengembalikan uangku, Mbak. Apa nyusui iku 40 telu. 30 telu sik Bu. Aku langsung tolong mau 50 apa 20 seharusnya susuke kan 3.000 biru pokoknya. Terus dibongkar lagi. Nah iku lho 2.000 Mbak ngapunten. Akhirnya malah konangan aku bukan dari lokal. Demongi aku sampai saiki iki cerita perkara duit iki aku nek pergi-pergi untungnya bawa asisten aku. Sadar, bingung aku perkara duit. Untungnya aku sadar bahwa uang yang aku berikan itu bukan 50.000. Nah, 2.000. Nah aku elingku 20. Nah, kalau aku mungkin nggak sadar itu, ya Bu rugi. Dan sebenarnya dia nggak ngerti kan, nah aku gelem, tapi aku nggak bisa. Eling awake dhewe. Kepikiran. Iya. Terus kelebihan apa ndenge eling. Terus iku $20 bukan 20.000. Pikirannya awake dhewe. Terus akhirnya tak jaluk terus tak ganteni. Jadi guyon terus sana. Terus baru sing pas lucune maneh enek setelah wis sampai Surabaya, aku wis sampai teko kotaku kan. Ngojek juga. Ditanya, "Mbak, rumahnya mana?" "Sini Pak, nggak desa bawa barang sini." banyak, Mas? Enggak. Saya nggak pernah pulang itu bawa barang. Terus lewat jalur terserah kan mikirku lewat mana terserah gitu loh. Aku udah ngomong ini nanti kan otomatis nek cedhek omahe aku ngerti. Gak ngerti Mbak, aku dilewatne dalan ndi gak ngerti. Mbak iki parane terus sampean ndi? Gak ngerti Pak. Loh sampean sik to. Awalnya ditanya kok Surabaya Mbak, nggih kerjane ning salon. Nggih, aku cuman gitu tok. Lah giliran teko arep teko omah. Nyasar terus aku Pak balik meneh ning jalan utama. Jadi ketawa sik to Mbak. Sampai wong ndi? Omahe dhewe ra ro. Soalnya gak pulang bertahun-tahun itu pasti lupa. Karena jalannya sudah berbeda. Tapi jalan utama kan tidak akan berbeda. Karena aku dari dulu lewatnya jalur utama, jadi tak suruh balik muter maneh jalur utama, balik maneh dadi guyon. Tapi kota toh, Magetan kota rumah. Bukan kota. Paling enggak masuk amat. Enggak. Nek lewat jalan raya. Terus akhirnya sing seharusnya 40 jadi 50.000 wis ora apa-apa. Aku ketawa. Ya ampun. Kan saat itu aku nggak mendaftarkan IMEI. Jadi HP nggak bisa. Jadi tapi ya di itu pakai wifi, cuman pakai kan pakai pagar bintang pagar 06 pagar. Enggak. Saya nggak daftar scan IMEI. Nggak perlu pakai itu aja. Enggak bisa. Aku bisa loh. Enggak bisa. Punyamu iPhone paling? Bukan, punyaku ya Samsung tapi enggak bisa kan pas pagar 06 kan kita ngeliat IMEI-nya. Bukan daftar IMEI. Tapi bisa loh. Enggak. Kan harus diganti. Aku males juga ganti SIM card-nya. Oh, aku pakai SIM card sini sih, aku udah pulang. Nah, enggak. Ya, berarti beda cerita. Beda, kan enggak di roaming, enggak mau aku roaming. Terus jadi kan enggak mungkin aku telepon juga, enggak kena. Terus nomor ibuku juga adanya di HP. Jadi ya udah, sepenting kan aku
jalur Terus surprise utama. keluarga gitu toh maksudnya. Terus akhirnya iya, gak ada yang tahu Roro Terus teko omah. Roro teko omah. Berapa lama pulang? Dilut cuman 9 hari karena dadaan, karena Oh. bapak sakit jadi Oh. dadaan aja. Terus bariku jadi ketawaan. Rumah dewe gak Gak apa. roh. Ndak, ya mau pamfak kita kan lama nggak ini terus banyak perubahan-perubahan. Iya, Biasanya titik apa itu wis ganti. Wis ganti kabeh dadi Apalagi selama masa pandemi itu juga banyak yang heeh. toko-toko mungkin ganti nama, ganti tutup Terus dan yang lain-lain. enaknya pulang kali ini aku itu menikmati Gak terlalu beban. karena internetku tak pateni. Aman wes, aman. Pokoknya internet dipateni aman. Saya pun ya kalau internet tak pateni aman. Tapi nek neng rumah neng Indonesia, misalkan di apartemenku kan juga pakai wifi. Terus di kantor pakai wifi. Kalau di luar kan tenang-tenang aja karena nggak ada yang nyari kan tak off gitu. Kalau ada wifi itu kalau engko nek sinyale elek gak anu ya emosi. Jadi aku udah pernah dulu sing 2014 kan sama kan pakai data itu akhirnya bikin aku emosi itu, aku nggak bisa menikmati Gak nyaman. waktuku untuk keluarga, waktuku sendiri sama teman. Jadi akhirnya itu bener-bener tak cut off, itu bener-bener nyaman banget. Aku pulang, aku resah kalau nggak ada ini. Soalnya Kalau nggak ada tanggunganku internet banyak. resah. Iya, memang itu meresahkan. Resah Sama, aku. makanya 2014 itu karena nggak ada internet saya resah sekali, gelisah, resah, terus ngamuk-ngamuk nggak eneng. Gak enak cerita, Gak enek masalah. ya gitu kan, hanya karena rebutan sinyal kan, dalam artian wis dibayar, wis diopo, sinyalnya juga gak kena. Terus nek kena Facebook gak iso WA, katanya unlimited, ternyata yo tetap limited. Nah kan Indonesia sinyalnya begitu. Iya. Tapi zaman sebelum pandemi itu simpati yang di Hong Kong itu bisa 200 sampai sebulan, tapi sekarang juga nggak bisa. Nah makanya aku Saya apa ya, teman-teman tahu nggak? Telepon siapa sih? Nggak, bukan punya aku. Telepon guys, bunyi. Terus daripada aku merusak moodku, merusak liburanku, ya mending nggak usah lah. Selain itu kan saya Mbak Kontring ini kan kalau konsultasi Dengo itu tadi loh tidak bercuan, jadi sak mampune karena ini kan, tapi aku ngelihatnya sangat bersemangat gitu loh. Sejujurnya makanya kayak kemarin aku nyetatus, nek tanya aku tak jawab ojo nesu-nesu, mending rasa tanya. Terus piye rasanya mengedukasi teman-teman yang di sini gitu. Suka dukanya tadi kan urung dibahas Oh suka iya, duka. malah Suka balik duka. bahas Sukane apa? Kan sukanya ya nek, ya itu tadi sukanya kalau memang mereka sudah mulai peka dengan kebutuhannya, akhirnya dia itu ngerti nek takon itu spesifiknya yang mana. Aku sudah baca, artinya kan ini sudah kena. Aku tahu nomor sampean dari Google. Nah, aku dari bagian ini kan udah. Nah, nggak enaknya wis takon diwai jawaban ngeyel, isik minta diiyakan. Terus ngelok-ngelok nih. Iya. Terus nyetatus. Katanya gini. Kok nek gak ngene kan aku harus ngomong, Kontring itu gedabrus, inbox gak dibales, WA gak dibales, takon dijawab baca-baca. Nah, ini kalimat ini aku cuman ketawa. Pertanyaanku temu pirang perkara mewajibkan saya harus menjawab semua pertanyaan Anda. Yes, betul. Terus, nah, jadi followernya Facebook berapa sekarang? Sekarang yang ini 8K lebih lah. 8K lebih. Kalau YouTube masih sama 98, 97 karena memang aku jarang sendiri aktif sekarang. Bukan jarang aktif. YouTubeku sama Facebookku itu kan hanya alternatif tuh. Alternatif kepandaian dia di-share di situ gitu loh. Kepandaianmu di-share di situ. Ya apa yang memang apa yang bisa tentang buru Pak Ufung migran. Gaul lo ya, hati-hati lo ya. Mau kerja aku, Mem. Ya hati-hati Pak Ufung Yang Gaul. aku yang aku berikan itu adalah yang aku share itu sesuatu yang memang perlu aku share. Nah, terus masalah followernya nambah atau tidak, Aku juga nggak begitu. Itu nggak peduli nggak karena begitu, memang kebutuhan orang kan sendiri-sendiri. Ada yang memang membutuhkan informasi maka Mbak dia Payung, akan Mbak Nina mencari. Udan. Kalau kamu nggak membutuhkan ya kamu nggak akan mencari. Nah, Betul. cuman jangan pernah memaksakan orang itu mau menjawab semua pertanyaan kamu. Iya, betul. Ya Jadi kan? kalau misalkan telepon ya teman-teman ya, telepon atau WA nggak selalu on available baik saya baik Mbak Kontring, bukan karena nggak pengen bantu kalian, tidak.
ada masa-masanya awak dhewe juga punya kesibukan, bener nggak? Betul. Aku dewe ya kadang-kadang sampai kenapa WA nggak dibalesin gini, sampai di apa namanya di status, sampai di komen WA nggak dibales. Ada masa-masa seperti ini teman-teman. Meskipun mungkin siang hari saya pegang HP, tapi HP ku dipakai interview, atau mungkin HP ku tak pakai ngonten, itu pun juga nggak bisa jawab kalian kan. Atau mungkin kita lagi sibuk, atau mungkin lagi libur, kalian kan nggak tahu. Jadi dimaklumi aja seandainya nggak dijawab, seandainya nggak direspon, ojo emosi, kita juga manusia biasa. Betul begitu Mbak Kontreng? Nah, gak percaya? Lah iya. Ya kan? Endi sih tak jawab, nggak ada kan? Nggak ada loh. Kadang-kadang kayak gitu ya bengok-bengok loh. Aku nggak peduli. Aku juga mulai seperti itu, cuman Iya. karena bagiku gini, kalau misalkan teman-teman konsultasi sekiranya memang darurat atau urgent, bisa Baru, telepon, bisa telepon. baru Tapi kita kadang-kadang angkat. ya, Tapi kalau enggak WA enggak kadang-kadang darurat, P, tes, hai, ngono tok ki, menurutku itu bukan harus mutlak tak jawab gitu. Gitu teman-teman, kita ngobrolnya sudah hampir 1 jam. Terima kasih Mbak Kontreng meluangkan waktu. Saya Pacaran digeret, ya tak ganggu ampun. pacaran nih. Saya itu mau janjian sama dia susahnya minta ampun. Sudah dari tahun lalu Mbak Kontreng. Ayo kemana gitu, kita ada kegiatan. Ayo ngapain gitu, kita ada kegiatan. Tapi sik yo gung sempat. Hari ini geret ae. Iya sih, Terima karena kasih wis luar bebas biasa. Ya, hari ini untung Pak Hufung gau. Terima kasih, matur nuwun. Sama-sama. Selama mengenal Mbak Kontreng, saya banyak terbantu karena anak-anakku kadang-kadang butuh informasi tentang apa gitu, tak kasih YouTube-nya atau Facebook-nya. Terima kasih berarti juga mempromosikan. Ya terima kasih mempromosikan. Tapi Nggak, aku juga gak pernah terbantu. mempromosikan gue sampean loh. Gak usah promosikan, aku wis terkenal. Kampret. Jalur tanda tangan dong. Wis terkenal aku. Bukan begitu teman-teman. Alhamdulillah saya banyak anak-anak, teman-teman bisa lihat di YouTube atau Facebook yang luar biasa. Terus saya banyak menambah teman seperti Mbak Kontreng ini. Pertemanan kita mulai di waktu viral-viral itu, dia tak samperin, Mbak. Ayo collab. Saiki collab lagi judulnya. Tapi waktu itu collabnya lewat Zoom, sekarang langsung asli. Ternyata orangnya menyenangkan dan banyak berbagi ilmu, terus banyak berbagi cerita. Makanya yuk ngonten saja, mungkin lebih bermanfaat buat teman-teman. Thank you Mbak Kontreng. Sama-sama. Sukses dan bahagia untuk kita semuanya. Ya. Tetap semangat berbagi ilmu. Aku Dengan seneng banget. caraku wis ngono. Aku seneng banget hari ini karena pangsosnya kelakon gitu. Thank you teman-teman yang sudah ngikuti. Bye-bye. Bye-bye penggemarnya Mbak Kontreng, bisa komen ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kayak pansos jadi biar agak rame. Oke semuanya, hampir 1 jam kita bersama. Sukses dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye.